bahwa pekerjaan merupakan salah satu aspek kepribadian. Holland juga mengemukakan 6 tipe kepribadian yang biasanya juga disebut sebagai realistic. Yang pertama yaitu realistik. Tipe orang-orang yang realistik adalah tipe orang-orang yang lingkungannya objektif. Biasanya juga disebut sebagai pribadi yang maskulin. Yang kedua yaitu enterprising. Tipe orang-orang ini yaitu tipe orang-orang yang lingkungannya tipe orang-orang yang lingkungannya dengan memanipulasi akal-akal. Itu yang ketiga yaitu artistik. Tipe orang-orang yang artistik yaitu orang-orang yang suka membentuk atau merancang suatu produk atau seni. Yang selanjutnya yaitu sosial. Tipe orang-orang sosial yaitu orang-orang yang suka orang-orang yang berkeahlian dalam berinteraksi dengan orang lain dan berhubungan dengan orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu enterprising atau giat. Dan yang terakhir yaitu konvensial. Super mengasumsikan pekerjaan atau karir merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam dunia yang mereka tempati. Selanjutnya, super membagi beberapa tahap-tahap perkembangan karir, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan, dimulai sejak 0 sampai 15 tahun. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi, dimulai sejak 15 sampai 24 tahun. Yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan yang dimulai sejak 25 sampai 44 tahun. Yang selanjutnya yaitu tahap pemeliharaan yang dimulai sejak 45 sampai 64 tahun. Yang terakhir yaitu tahap kemunduran, yaitu di atas 65 tahun. Super juga mengelompokkan pola karir untuk laki-laki dan pola karir untuk perempuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori trait and factor. Teori trait and factor adalah trait yang artinya sifat atau karakter yang melekat pada diri seseorang, sedangkan faktor adalah suatu posisi atau jabatan pekerjaan. Jadi teori trait and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang itu dapat dilihat dari hasil percobaan atau testing, merupakan peranan individu dalam dunia yang mereka tempati. Berikut tahap-tahap karir menurut teori super, yaitu yang pertama yaitu tahap perkembangan atau growth yang dimulai pada sejak 0 sampai 14 tahun. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi 15 sampai 25 tahun. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan yang dimulai dari 25 sampai 45 tahun. Yang keempat yaitu tahap pemeliharaan yang dimulai pada 45 sampai 64 tahun. Yang terakhir yaitu tahap kemunduran yang yaitu di atas 65 tahun. Selanjutnya yaitu teori Roy. Roy mengelompokkan dua pengelompokan karir, yaitu person oriented dan non person oriented. Yang person oriented misalnya jasa atau service. Yang kedua konta atau bisnis. Yang seni atau hiburan. Dan kalau non person oriented misalnya teknologi. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan.
Roy juga dikatakan sebagai pengikut humanistik. Aliran humanistik mengatakan ada 8 aliran, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, rasa aman, dan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk dianggap penting, dan selanjutnya kebutuhan informasi, dan kebutuhan untuk bisa dipahami dan memahami, dan kebutuhan untuk keindahan.